magang studi, asistensi mengajar, riset, TKN tematik, studi independen, perekonomian dan kewirausahaan. Di mana fokus utamanya dari bagian ini adalah untuk memilih paket yang ada dan kemudian mencatat ya semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama mahasiswa tersebut melakukan kegiatan. Jadi nanti akan ada bagian logbook kegiatan maupun evaluasi. Nah, semuanya itu akan tercatat pada siakan MBKM. Nah, memang pada saat yang bersamaan saat ini dia juga mengembangkan siakan. Tetapi kita juga perlu mengembangkan dan kita mengembangkan dalam rangka mencatat ya semua aktivitas mahasiswa kita. Kalau kita bersandarkan atau hanya menggunakan siakat yang di pusat ya, MBKM pusat, tentu nanti banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa kita ini yang tidak tercatat datanya. Walaupun untuk pelaporan data ke Dikti mungkin tidak ada persoalan. Dan kemudian kegunaan lain tentu adalah dosen-dosen yang terlibat di sini, tentu datanya bisa diambil untuk kegiatan remunerasi. Jadi bukti Bapak Ibu sudah mengikuti jadi magang studi misalkan. Nah, tentu keterlibatan Bapak Ibu nantinya itu akan di-reward melalui aplikasi remunerasi dan datanya itu diambil dari siakat MBKM ini. Begitu Bapak Ibu kira-kira keterhubungan antara mungkin sistem keuangan pusat, remunerasi dan siakat kita. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan dari kegiatan MBKM ini secara umum itu dibagi atas dua. Ada pengelolaan dilakukan oleh prodi seperti magang studi, asistensi mengajar yang ada di FKIP. Ya. Kemudian untuk universitas ada ini studi independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan. Ini berkaitan dengan multidisiplin. Dan kemudian ada irisan ya, ada kegiatan riset dan KKNT. Kalau sekiranya risetnya adalah monodisiplin, tentu nanti prodi yang menawarkan. Dan kemudian kalau sekiranya KKNT itu ditawarkan universitas ya, tentu admin universitas lah nanti yang akan bertindak ya sebagai admin dari kegiatan ini. Nah, saya di sini hanya akan menyampaikan ya beberapa hasil rancangan. Ya. Jadi suatu aplikasi itu kan didahului dengan rancangan. Nah, banyak sekali rancangan-rancangan yang harus dibuat, tapi yang patut kami share pada Bapak Ibu adalah bagaimana sih diagram alur dari data yang pengelolaannya dilakukan oleh prodi. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa yang dikelola oleh prodi itu adalah student exchange sama studi ya Bapak Ibu. Nah, untuk student exchange ini prosesnya itu memang ada dua. Pertama ada student exchange untuk mahasiswa antar prodi dalam perguruan tinggi. Kemudian ada student exchange yang prodinya sama atau berbeda tapi berbeda perguruan tinggi. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat ya, ada prodi penyelenggara, ada prodi asal, dan kemudian mahasiswa dalam PT ataupun mahasiswa dari luar PT. Nah, kami sudah merangkum ke semua keterlibatan entitas-entitas ini dalam suatu data flow diagram ini, dan dasar inilah nantinya para programmer kita ini akan mewujudkan suatu aplikasi. Nah, rancangan ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena nanti ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Kamil, ketika ada perubahan pada masa yang mendatang, maka para sistem analis ataupun programmer berikutnya, mereka akan melihat dokumen kita ini. Nah, disinilah pentingnya pengembangan aplikasi ya, terdokumentasi dengan baik ya. Itu akan memudahkan kita dalam pengembangan berikutnya nanti. Nah, kemudian kalau di sisi magang studi ya, prosesnya di sini juga melibatkan prodi penyelenggara, ada mahasiswa, di mana prodi penyelenggara di sini perlu membuatkan paket ya Bapak Ibu yang akan ditawarkan, yang nantinya diambil oleh mahasiswa kita itu melalui siakan MBKM, dan hasil kontrak pengambilan tadi akan dihubungkan dengan siakat reguler. Dan tentu saja untuk keperluan ini perlu ada perjanjian kerjasama ya, yang dibutuhkan ya, sehingga nanti
kegiatan ini tentu resmi ya. Tapi untuk saat ini PKS ini belum dijadikan persyarat di aplikasi. Tapi saya pikir pada semester berikutnya sistem mungkin sudah mewajibkan ya untuk setiap kegiatan yang dilakukan itu harus didahului dengan adanya perjanjian kerjasama. Dan ini tentu akan menjadi dokumen kita nantinya ketika ada asesor akreditasi baik prodi ataupun mana legalitas dari kegiatan ini tentu akan dilihat dari PKS yang ada. Dan itu akan menjadi isu yang sangat penting pada masa yang akan datang. Nah, untuk Dudi ini kita memang juga masih juga melibatkan aplikasi Edimas ya untuk monitoringnya ya, kemudian upload nilai ya, itu tetap dilakukan pada Edimas nantinya. Nah, kemudian data flow diagram yang pengelolaannya saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Ini ada studi independen, di sini tetap ada prodi penyelenggara, ada mahasiswa, kemudian ada dosen pendamping, dan kemudian di sini yang paling penting adalah adminnya itu berada di universitas. Admin lah nanti yang akan menginformasikan apa proyek-proyek yang ada, yang nanti akan sampai kepada prodi. Jadi diagram alurnya seperti yang kita perlihatkan ini. Ini juga berlaku pada kewirausahaan ya. Dari beberapa tayang ini terlihat bahwasannya PKS ini memang menjadi kebutuhan utama ya Bapak Ibu. Oke tadi. Masih syarat ya. Dan itu yang menjadi catatan ya. Catatan kita, dan kemudian itu yang dikecualikan untuk syakat Merdeka sekarang. Kita belum memfilter ya berdasarkan perjanjian kerjasama. Tapi insya Allah pada masa yang mendatang ini akan menjadi perhatian kita. Sebab ini juga akan berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya, salah satunya dengan aplikasi karir kita, di mana mahasiswa itu bisa melamar pekerjaan melalui aplikasi karir apabila perusahaan-perusahaan yang akan memberikan info itu sudah bekerja sama dengan kita. Jadi manfaat dari kerjasama ini tidak hanya kepada kegiatan program MBKM ini, tetapi juga untuk karir nantinya. Dan juga itu bermanfaat juga untuk rankingan universitas kita ya. Salah satunya di Webometric. Nah, selama ini kan kerjasama kita ini kan belum menggunakan istilahnya backlink ya. Jadi ketika kita kerjasama dengan suatu universitas, suatu lembaga atau perusahaan, maka seharusnya perusahaan tadi perlu menampilkan ya logo Universitas Jambi yang mereka bekerjasama itu di website mereka. Dan ketika menempelkan logo, tentu ada alamat website kita, Unja ACID. Nah, ketika itu ada, artinya akan ada backlink ya, backlink ke Universitas Jambi, dan itu menjadi porsi terbesar ya, dalam rankingan Webometric ya, adanya backlink ini. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan Pak WR4, dan ini akan menjadi klausa yang akan selalu kita tuliskan dan kita tuntut kepada mitra-mitra kita nantinya, agar meletakkan link ya terhadap website Universitas Jambi ataupun domain-domain yang ada di Universitas Jambi ini. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian dari saya. Di sini tim yang terlibat ya di dalam. Saya mau ujian. Bapak Ibu, mohon untuk yang tidak berkepentingan. Kita dalam mengembang aplikasi ini ada tim analis ya yang kita rancang terlebih dulu, dan outputnya seperti yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Dan di sini ada Pak Eko ya, ini Bapak Ibu pasti sudah tahu banget lah, beliau yang selama ini menjembatani ya, kepentingan dari sistem analis dengan pengguna maupun dari Bapak Ibu ketua. Beliau memang punya talenta yang sangat baik dalam hal ini. Kemudian untuk pendokumentasiannya, perancangan itu didokumentasikan dengan baik ya. Ada perubahan itu terdokumentasikan kepada tim yang lain. Itu dikerjakan oleh Bu Rizka ya, dosen sistem informasi. Dan juga ada Bu Reni, ini kami semua termasuk pada sistem analis. Nah, kemudian
apa yang kita rancang ini akan diimplementasikan oleh hebat-hebat nih Bapak Ibu. Ini ada 3 orang yang mengimplementasikan sekarang. Pertama, awalnya dulu dimulai oleh Norman ya, yang memulai siakat MBKM ini. Lalu ada Andi Susanto, ya, terakhir Wahyu, karena Wahyu ada kemarin aplikasi yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, jadi inilah tim kami Bapak Ibu yang mewujudkan perintah ya yang diberikan kepada LPT Universitas Jambi. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu nanti ya berkaitan dengan siakat ya agar dan terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada aplikasi bantuan cepat daring ini, aplikasi bantuan cepat daring ABCD UNJACD. Walaupun Bapak Ibu silakan tanya saja ke mana, ke grup ya, juga akan dilayani. Tapi kalau di ABCD semua lebih tercatat dan itu mudah diawasi. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi pada Pak Rektor, para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mensupport ya untuk terlaksananya aplikasi MBKM ini. Demikian dari saya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jeffrey. Dan selanjutnya sosialisasi Siakat Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Pradita Eko, SPD MCS. Kepada Pak Eko, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jambi, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Akademik, Rektor 2, 3, dan 4 yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Kepala Biro, serta koordinator di bironya masing-masing, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Jambi, kemudian Bapak Ibu Ketua Prodi, Ketua Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Jambi. Selamat bertemu kembali untuk kesekian kalinya dengan saya. Hari ini saya akan menyampaikan ataupun akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Ketua LPTK terkait dengan penggunaan secara teknis dari sistem informasi akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jambi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Universitas Jambi melalui LPTK dapat menghadirkan siakat MBKM kepada Bapak Ibu semua dalam rangka memfasilitasi kegiatan non pertukaran pelajar untuk kegiatan MBKM, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini sudah diberikan alamat dan Bapak Ibu bisa mengakses dengan alamat siakadeka.unja.ac.id. Hari ini yang akan login ke dalam sistem karena pengelolaan siakat MBKM itu terdiri dari 2, yaitu pengelolaan universitas dan pengelolaan prodi. Maka untuk pengelolaan prodi, semua ketua program studi telah diset untuk masuk ke sistem ini, sehingga Bapak Ibu ketua prodi, ketika Bapak Ibu ketua prodi login ke dalam sistem dengan menggunakan username password siakatnya ataupun username dan password di Remun ataupun di Simpeknya masing-masing, ketika Bapak Ibu klik masuk, maka Bapak Ibu sudah akan diberikan role atau kewenangan sebagai pengelola prodi. Sementara untuk pengelola universitas, nanti mungkin ada pengelola MBKM universitas yang akan menyampaikan daftar nama tim pengelola di tingkat universitas. Jadi kalau yang ketua prodi akan otomatis ketika Bapak Ibu login, Bapak Ibu akan mendapatkan role sebagai pengelola program MBKM non pertukaran pelajar di Siakadeka. Ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pertama kali login, maka akan ditampilkan
7 kegiatan non pertukaran pelajar. Nanti kalaupun kami tambahkan di sini, kemarin sudah ada yang bertanya kenapa hanya 7, yang pertukaran pelajar di mana? Yang pertukaran pelajar nanti kita tambahkan ikonnya di sini dan akan diarahkan ke syakat reguler. Karena di syakat reguler sudah ada fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar baik antar prodi dalam Universitas Jambi ataupun mahasiswa yang dari luar Universitas Jambi masuk atau inbound dan mahasiswa Universitas Jambi yang outbound. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan untuk syakat MBKM khusus non pertukaran pelajar dari proses pendaftaran sampai dengan dari proses membuka programnya sampai dengan mahasiswa melakukan kontrak mata kuliahnya dan proses validasi. Nah, seperti yang disampaikan Pak WR1 maupun Bapak Ketua LPTK tadi, bahwa saat ini belum menjadi final semuanya Bapak Ibu, karena kegiatan untuk selanjutnya monitoring dan pendataan monitoring, kemudian penjadwalan ujian dan proses evaluasi kegiatan MBKM sedang kami nonaktifkan karena belum selesai progresnya. Jadi pada kesempatan pagi ini kita mengejar target bahwa mahasiswa, prodi dan universitas dapat membuat program, menyediakan program-program ataupun kegiatan-kegiatan MBKM-nya, kemudian mahasiswa bisa melakukan pendaftaran dan pendaftarannya nanti akan tervalidasi dan masuk tercatat di dalam KRS mahasiswa tersebut. Baik, yang pertama setelah login Bapak Ibu akan mendapatkan pemilihan program begini. Jika Bapak Ibu klik di pengelola MBKM, boleh di atas ataupun di salah satu icon yang ada di sini, maka Bapak Ibu Ketua Prodi akan diarahkan ke tampilan dashboard. Nah, tampilan dashboardnya masih kosong karena memang kita belum melakukan aktivitas apapun. Nanti kalau sudah Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun, maka akan tercantum jadwal segala macamnya kita tambahkan di sini. Oke, apa yang akan Bapak Ibu lakukan adalah seperti sebelumnya yang menjadi catatan adalah program studi atau pengelola ini dari 8 ataupun dari 7 kegiatan MBKM, kegiatan apa yang akan dibuka, yang ditawarkan kepada mahasiswa. Maka di dalam menunya, Bapak Ibu boleh sorot ke sebelah kiri, di manajemen MBKM, kemudian ada 2 di situ, ada buka program MBKM dan validasi pendaftaran. Bapak Ibu bisa klik buka program MBKM. Nah, ini sudah ada yang tes. Ini saya hapus dulu. Nah, ini pilih semester yang kami tampilkan adalah semester 4 semester terakhir. Bapak Ibu pilih bisa yang ganjil, kemudian programnya. Kalau Bapak Ibu sebagai ketua program studi, maka program yang akan ditampilkan hanya yang berada di program studi. Program apa saja yang berada di level program studi adalah magang studi, kemudian KKN tematik, asistensi mengajar, dan riset. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Ketua LPTIK tadi bahwa dalam kegiatan non pertukaran pelajar khusus di MBKM ini, prodi akan mengelola yang pasti berada di prodi adalah magang studi dan asistensi mengajar. Itu berada di tingkat prodi. Kemudian ditambah riset dan KKN tematik. Jika riset dan tematik itu bersifat monodisiplin, hanya diikuti oleh mahasiswa dari program studi Bapak Ibu sendiri, maka itu menjadi kegiatan program studi. Nah, sementara kegiatan yang lain seperti proyek kemanusiaan, studi independen, dan kegiatan kewirausahaan itu dikelola di tingkat universitas. Dan itu karena kenapa? Kenapa program itu merupakan program multidisiplin. Nah, jadi banyak prodi yang terlibat di sana, sehingga pengelolaannya tidak di tingkat program studi. Demikian juga jika riset itu multidisiplin dan
KKN tematik itu dilaksanakan secara multidisiplin, maka pengelolaannya juga berada di tingkat universitas. Nah, saya contohkan tadi ketika kita membuka program, maka Bapak Ibu, misalkan di prodi Bapak Ibu masih kosong, maka Bapak Ibu bisa ke kanan atas, di situ ada klik buat program. Silahkan diklik buat programnya, pilih semesternya, kemudian pilih programnya apa, misalkan di tingkat prodi adalah magang studi misalkan, kemudian judulnya misalkan magang 1 tahun di Gojek misalnya begitu ya. Judul kegiatannya ini diberikan sesuai dengan judul, misalnya kalau yang sudah pengalaman punya judul itu kegiatan PHP 2D. PHP 2D itu kan punya judul kegiatan Bapak Ibu ya. Meskipun PHP 2D itu nama kegiatan juga dari bagian KKN tematik. Nah, judul kegiatannya boleh Baik, kita lanjutkan. Jadi silakan judul kegiatan, pilih programnya, kemudian nama paket program atau nama judul kegiatannya. Jadi Bapak Ibu, jika memang program studi itu misalkan akan membuka kegiatan MBKM magang, di mana kegiatan MBKM magangnya lebih daripada 1 paket atau 1 kegiatan, itu diperkenankan. Artinya misalkan Prodi SI membuka magang ke Telkom, buka magang di coding, buka magang di Kominfo, buka magang di Gojek atau di Traveloka, itu merupakan bagian paket-paket ataupun judul kegiatannya masing-masing. Begitu. Jadi tidak harus hanya Prodi membuka 1 kegiatan magang, terus judul kegiatannya cuma 1, mahasiswanya 50, terus lokasinya di mana-mana. Tidak. Jadi 1 judul kegiatan itu melekat kepada 1 tempat dan 1 instansi begitu. Judul kegiatan magang 1 tahun di Telkom misalkan ya. Telkom begitu. Oh, misalkan Telkom sudah ada di Angkasa Pura. Nah, gitu. Kemudian ini misalkan dimulai tanggal mulai kegiatannya kapan? Meskipun mahasiswa ngontrak di bulan Juli. Nah, di bulan Juli, tetapi kegiatan itu dimulai misalkan baru dimulai bulan Oktober, itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Misalkan kalau ini dimulai dari 9 misalkan. Oh begitu, misalkan kita buatlah misalkan bulan Juli sampai bulan September, sampai misalkan 09/09/2021 misalkan gitu. Artinya ini dimulai dari bulan Juli sampai bulan September. Nah, kemudian ini ada capaian kompetensi Bapak Ibu. Capaian kompetensi ini ini wajib harus diisi. Karena kita membuat judul kegiatan magang 1 tahun di sana, berarti harapannya apa? Jadi di sini adalah berisi capaian kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini. Dan ini merepresentasikan atau menjadi acuan dari mata kuliah yang akan menjadi konversi dari kegiatan ini. Menjadi konversi dari kegiatan. Nah, sehingga ada program, ada paket, di dalam paket itu terdiri dari kumpulan mata-mata kuliah yang nantinya kegiatan itu dikonversi ke dalam mata kuliah itu. Jadi mata kuliahnya sudah di-set. Jadi bukan di akhir nanti memilih konversi mata kuliah. Misalnya kampus mengajar, ayo berangkat dulu. Terus besok dikonversi mata kuliah apa ini? Ya nanti di akhir, apa yang dikontrak mahasiswa sekarang enggak. Jadi konversinya itu sudah ditetapkan dari sekarang. Jadi Bapak Ibu punya paket kegiatan ya beserta dengan mata kuliahnya gitu. Oke. Kemudian SKS minimal lulusnya adalah misalkan berapa? Apakah mau 100, mau 80 atau
berapa. Itu tergantung dari prodi. SKS minimal semester lalu, IPK minimal sampai dengan semester lalu. IPK bukan IPS Bapak Ibu ya. IPK minimal sampai dengan semester lalu, misalkan harus 3 ya 3, minimal semester minimal itu adalah minimal sekarang. Semester minimal saat ini paling tidak misalkan di semester berapa? Misalkan semester 5. Minimal bimbingan karena kegiatan non pertukaran pelajar ini Bapak Ibu. Kalau non pertukaran pelajar ini tidak ada kegiatan logbook, monitoring, sampai mengevaluasi, ada ujian evaluasinya, itu mungkin cukup disiakat saja. Tapi karena kompleksitas dari apa yang harus dikelola dalam kegiatan non pertukaran pelajar itu, maka kita perlu mengembangkan namanya siakat MBKM. Sehingga perlulah adanya batasan minimal bimbingan. Mohon maaf ini kita salah redaksi. Minimal bimbingan minimal, harusnya minimal bimbingan saja. Berapa jumlah minimal, kemudian mahasiswa itu bisa dilakukan evaluasi atau dilakukan ujian dari kegiatan MBKM-nya. Misalkan 3 kali misalkan atau 5 kali. Kemudian di sini kita men-setting juga. Jadi yang pertama kita melakukan setting terlebih dahulu. Minimal dosennya pendidikannya apa? Jabatan minimalnya apa? Apakah non-fungsional, asisten ahli, rektor kepala, atau bahkan guru besar. Kemudian di sini, karena saya berada di levelnya universitas, maka pilih program yang terlibatnya, saya muncul semua. Tapi kalau di Bapak Ibu di pengelolaan prodi, ini akan hanya muncul di salah satu prodi Bapak Ibu saja. Jadi Bapak Ibu ketua prodi apa, maka langsung muncul prodinya hanya satu. Misalkan ini berada di prodi sistem informasi. Lokasinya di Angkasa Pura. Semoga berhasil ya Bapak Ibu. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Magang Studi, judul kegiatan magangnya 1 tahun di Angkasa Pura, prodi terlibatnya hanya program studi sistem informasi. Kemudian kita diarahkan untuk men-setting paket programnya. Karena kita sudah membuat paketnya, maka kita diminta untuk menambahkan isi paket itu apa aja. Berisi mata kuliahnya, dosen pembimbingnya siapa, apakah membutuhkan file persyaratan tertentu, dan mentor praktisinya. Magang Studi wajib ada mentor. Mentornya adalah dosen praktisi atau praktisi yang praktisi. Praktisi dari mana? Dari tempat atau lokasi atau instansi dari mahasiswa ataupun program yang kita canangkan di MBKM. Kalau di Angkasa Pura, maka praktisinya berasal dari Angkasa Pura. Untuk magang studi, maka mentornya atau sebagai praktisinya wajib Bapak Ibu, wajib di-upload atau wajib diinputkan atau wajib ditetapkan oleh Universitas Jambi, kemudian diinputkan ke Simpek. Jadi magang studi dan riset, ya saya tambahkan yang riset, magang studi dan riset wajib dosen praktisinya ditetapkan oleh Universitas Jambi. Sehingga Bapak Ibu pengelola program studi yang akan membuka kegiatan magang dan riset, sudah harus wajib punya daftar nama mentor untuk si mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian nama mentor itu ditetapkan oleh Universitas Jambi dan selanjutnya diinputkan oleh Kepegawaian Universitas Jambi ke Simpek sehingga agar bisa ditambahkan di siakat MBKM. Nah, itulah kenapa menjadi penting adanya perjanjian kerjasama ya Bapak Ibu, di mana perjanjian kerjasama yang Bapak Ibu lakukan nantinya itu wajib secara eksplisit menyebutkan prodi-prodi yang terlibat. Misalkan PKS-nya di tingkat fakultas ya tidak ada masalah, sama di dalam PKS itu menyebutkan secara tertulis program studi yang terlibat dalam kegiatan atau perjanjian kerjasama itu. Kemudian atas dasar perjanjian kerjasama itu, mentor-mentornya atau dosen-dosen praktisi tersebut ditetapkan
oleh Universitas Jambi. Karena ini kenapa perlu begitu? Karena dosen-dosen praktisi ini akan mendukung ketercapaian IKU Universitas Jambi, Bapak Ibu. Begitu. Dan kerjasama pun, kenapa kok harus diinput ke kerjasama? Karena kerjasama juga mendukung, ujungnya adalah mendukung IKU Universitas Jambi. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan di sini Bapak Ibu mata kuliah. Bapak Ibu bisa tambahkan mata kuliah. Dan mata kuliah yang bisa dipilih di magang Dudi karena pilihan prodinya adalah sistem informasi, maka pilihan mata kuliahnya adalah semua mata kuliah yang ada di dalam program studi itu yang telah diinputkan ke dalam data kurikulumnya sendiri tersebut. Terserah kurikulum kapanpun, tapi akan terbaca. Jadi kalau ada mata kuliah yang belum pernah masuk ke data kurikulum, itu tidak akan terbaca. Nah, seperti ini. Nah, kemudian DSI itu adalah kode baru, kode lamanya adalah PSI juga muncul. Jadi semua mata kuliah yang ada di prodi, ataupun misalkan Bapak Ibu pinjam, sekarang Bapak Ibu kan semuanya bisa pinjam mata kuliah ini, karena sudah dibuka ya, semua mata kuliah di universitas ini boleh dari prodi manapun, boleh Bapak Ibu pinjam dan wajib dimasukkan data kurikulum. Ambil anaknya ini. Baik, kemudian saya lanjutkan, mohon maaf ada terinterrupt sedikit. Nah, jadi kuncinya pilihan mata kuliah ini adalah di data kurikulum. Nah, ini sangat erat kaitannya ya, karena syakat MBKM itu ekstensi dari syakat reguler. Misalkan kita tambahkan mata kuliah apa saja yang terlibat di sini. Misalkan DSI 153, kita akan membuka, kemudian disimpan. Nah, ini sudah ada 2 SKS, karena ini punya praktikumnya, berarti kita tambahkan LSI 153. Nah, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu cermati bahwa menurut ketentuannya bahwa setiap program kegiatan MBKM ini punya mata kuliah wajib universitas yang menjadi wajib ya, namanya wajib universitas, yang wajib ada di dalam program yang Bapak Ibu susun. Nah, tetapi nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini, apakah mata kuliah wajib program itu berada di pengelolaan universitas atau juga masuk ke dalam pengelolaan prodi. Kalau seandainya masuk ke dalam pengelolaan program studi, maka mata kuliah itu harus dimasukkan ke kurikulum Bapak Ibu dulu sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian dalam pemilihan kegiatannya, mata kuliah itu ditambahkan sebagai mata kuliah di dalam program. Misalkan yang lanjutnya adalah DSI, misalkan 446, enggak ada, 441 misalkan ya, 441. Kemudian kita tambahkan, kemudian ada praktikumnya itu, LSI 441, begitu sampai maksimal. Di sini kita membukanya maksimalnya adalah 24 SKS Bapak Ibu. Sesuai dengan aturan pelaporan data dikti bahwa program ini kita tutup sampai dengan 24 SKS. Apakah prodi akan membuka 1 SKS, 2 SKS, sampai 24 SKS, itu tergantung kebutuhan dari kegiatan itu. Berapa akan dikonversi mata kuliahnya? Kegiatan itu senilai berapa SKS mata kuliah? Jika sudah Bapak Ibu, maka masukkan pembimbing kegiatan. Nah, pembimbing kegiatan ini tidak tertutup untuk dosen di prodi itu, tetapi kami buka untuk seluruh dosen se-Universitas Jambi. Jadi misalkan prodi A, fakultas B, dia membuka kegiatan misalkan riset, ternyata riset itu membutuhkan dosen pembimbing dari prodi lain, itu memungkinkan. Sehingga di sini bisa kita pilih untuk seluruh dosen
di Universitas Jambi yang memenuhi persyaratannya. Misalkan kalau di sini dosen pembimbingnya akan ditambahkan ini gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu memang kegiatan itu membutuhkan file syarat, misalkan file syaratnya adalah surat kesediaan orang tua, apakah surat misalkan surat kesehatan harus sehat, misalkan harus sehat, bukti sehat segala macamnya, boleh Bapak Ibu tambahkan di sini sebagai file syarat. Kemudian mentor praktisi, ketika kita tambahkan mentor praktisi, maka ini akan dimunculkan seluruh dosen di Universitas Jambi yang berstatus sebagai dosen praktisi. Nah, dosen praktisi. Misalkan kita pilih adalah Pak Tarto misalkan. Ya, kita simpan. Nah, beliau menjadi pembimbingnya di sini, pembimbing praktisi. Bisa jadi Pak Tarto ini merupakan GM ataupun manajer yang ada di Angkasa Pura misalkan, begitu. Nah, ini adalah untuk setting paketnya Bapak Ibu. Ketika kita kembali ke sini ke awal program, maka akan muncul Bapak Ibu di sini daftar program yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, total mahasiswa ambilnya belum. Jadi, apa yang terjadi saat ini? Ini sudah terbuka Bapak Ibu. Sudah terbuka di sisi mahasiswa. Bapak Ibu selesai. Nah, Bapak Ibu sudah selesai dalam proses membuat programnya. Jadi Bapak Ibu sangat simpel sekali di pengelolaan prodi. Hanya membuka paket, tambahkan mata kuliah, tambahkan dosennya, simpan, kemudian itu akan terbaca oleh si mahasiswa. Kita lihat buktinya bahwa satu, contohnya mahasiswa ini. Mahasiswa ini di PHP 2D, strategi digitalisasi ekonomi, ini betul adanya, cuman mungkin nanti judulnya akan diperpanjang. Di sini ada proses, sebelum saya buka, di sini ada proses Bapak Ibu. Ubah itu berarti mengubah jenis kegiatannya, pengaturan itu mengubah mata kuliah dan kawan-kawannya, dan menghapus kegiatan ini. Ada satu mahasiswa program studi sistem informasi yang mengikuti PHP 2D, sudah ada, nanti kita contohkan lagi untuk pengambilan mata kuliahnya. Kita lihat yang satu ini Bapak Ibu ya. Ini dia. Nama mahasiswanya adalah Helviani Zebua. Dengan di sini. Kalau saya bukakan tutup berandanya ya. Mahasiswanya. Kemudian kalau dilihat KRS-nya. Nah ini, dia mengambil 12 SKS kuliah tatap muka dan 12 SKS kegiatan MBKM. Di sini sudah disebutkan mata kuliah yang dikonversinya adalah e-business, sistem informasi manajemen, arsitektur perancangan sistem praktikum, dan manajemen perubahan sistem informasi. Totalnya 12 tambah 12, dan ini sedang diajukan ke dosen pembimbingnya. Dari mana datanya? Dari Syakat MBKM. Ini sudah masuk Bapak Ibu, jadi mahasiswa ini adalah satu dari mahasiswa yang sudah terkontrak atau mengambil ataupun sudah mendaftar di kegiatan PHP 2B. Nah, yang dilakukan mahasiswa seperti apa? Yang dilakukan oleh mahasiswa hanya sangat simpel sekali Bapak Ibu. Ketika program studi sudah membuka program tadi, maka mahasiswa tinggal login, saya loginkan ke mahasiswanya Bapak Ibu ya. Ini dia. Oke. Kemudian, saya salah. Sebentar. Saya mahasiswa ini nggak ikut kayaknya. 44. Oke, saya keluar dulu. F1 E114 ini mahasiswanya memang betul mengikuti kegiatan itu. Nah, ini dia Muhammad Ari Antoni ketika dia buka KKNT kemudian buka pendaftaran. Nah,
tutup Bapak Ibu. Tutup. Periode pada semester ini belum dibuka atau tutup. Kenapa? Karena periode KRS-nya itu tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus, atau ini adalah KPRS. KPRS-nya 1 September sampai 7 September Bapak Ibu. Sekarang tanggal 9. Jadi betul. Kenapa? Karena karena syakat MBKM ini itu terkait dengan KRS, jadi proses buka tutupnya ataupun proses KRS itu dapat dilakukan jika berada pada masa KRS berlangsung. Nah, sekarang ini tertutup. Nah, bagaimana untuk membukanya? Maka wakil dekan bidang akademik bisa men-settingnya untuk diperpanjang atau dibuka kembali. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita coba untuk membuka. Kita buka. Kemudian sistem informasi. Tadi dari 1 September sampai kita buka tanggal 10 begitu Bapak Ibu ya, sampai besok. Kita simpen. Udah. Kemudian kita balik ke mahasiswanya, kita refresh. Nah, terbuka Bapak Ibu. Pada semester ini sudah dibuka, buka periodenya adalah 1 September KPRS ya 2021 sampai 10 September 2021. Nah, sekarang kita masuk ke mahasiswanya. Mahasiswanya disiakat. Kita lihat dulu disiakat. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini dia. Kemudian kita lihat KRS-nya. Izin sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah. Ini di sini jadwal KPRS dibuka 1 September sampai dengan 10 September. KRS-nya telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Artinya oleh si dosen pembimbing akademiknya ini sudah disetujui. Nah, artinya mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Meskipun ini dibuka, mahasiswa tidak akan bisa menambah ya, tidak akan bisa nambah KRS sebelum dibatalkan oleh dosen pembimbingnya. Di sini betul ya Bapak Ibu 12 SKS, maka ini ada tawaran, kegiatan KKN, yaitu KKN tematik, judul programnya PHP 2D, strategi digitalisasi ekonomi, kemudian berada di Desa Penyengat Olah, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan ini mata kuliah yang di paket mata kuliah yang akan dikonversikan dalam kegiatan itu ada 12 SKS. Mata kuliah ini pernah diambil oleh mahasiswa, kemudian dibatalkan. Jadi ini bisa kita ajukan kembali. Kemudian, nah di sini ada keterangan KRS telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Silakan hubungi dosen pembimbing akademik terlebih dahulu untuk membatalkan persetujuan KRS agar dapat melakukan pendaftaran atau pembatalan paket program ini. Jadi paket ini bisa ditambah ataupun dikurang jika dosen PA-nya telah membatalkan atau meminta mahasiswanya memperbaiki KRS-nya gitu. Jadi ini berarti di sisi dosen lagi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sehingga berarti kita harus masuk ke dosen PA-nya dulu Bapak Ibu. Dosen PA-nya harus membatalkan. Kita cari dosen PA-nya mahasiswa ini. Tadi akan sisanya sama Lutfi. Kita masuk ke dosen PA yang ini Bapak Ibu ya. Tadi kan Pak 6.000-an di sini.
Maka kita masuk ke dosen tersebut. Semoga saya menyimpan NIDN dosen tersebut. Ini kemudian dibatalkan dulu. Kemudian kita masuk ke mahasiswa bimbingan dosennya itu. Oke. Hari Antoni ya. Nah, ini dia. Maka saya batalkan dulu uji coba hari ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kita refresh mahasiswanya setelah menghubungi dosennya. Nah, setelah dihubungi dosennya, kemudian dibatalkan KRS-nya di masa periode itu, si mahasiswa akan terbuka. Tinggal disimpan atau diajukan. Nah, misalkan kalau ini sudah dianggap benar, mata kuliahnya ada dosen pembimbingnya, kita ajukan. Kita klik ajukan. Nah, sekarang posisi di mahasiswa itu sedang menunggu persetujuan Bapak Ibu. Persetujuan. Artinya, ini belum masuk KRS, tapi sudah ditampung untuk menuju ke KRS. Ketika nanti divalidasi, saya masuk ke sisi pengelola, maka kita lihat di sini, Bapak Ibu setelah mahasiswanya mengajukan pendaftaran, butuh validasi, tugas pengelola prodi tinggal membuka manajemen MBKM dan klik validasi pendaftaran. Nah, ini ada Muhammad Hari Antoni mengikuti kegiatan PHP 2D, statusnya menunggu validasi. Statusnya menunggu validasi, berarti butuh validasi dari pengelola prodi. Tinggal diklik proses. Nah, ini dikasih informasi Bapak Ibu bahwa mahasiswa ini berada di semester 5, IPK-nya 3,87, jumlah SKS yang telah ditempuh adalah 87 SKS. Izin Bapak Ibu sebentar. Oke. Kemudian jumlah SKS yang telah ditempuh 87, sisa SKS yang tersedia adalah 12 dari 24. Artinya mahasiswa ini punya SKS maksimal 24, tetapi yang separuh sudah diambil. Nah, yang sudah diambil itu mana? Yang sudah diambil adalah di sini. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa di KRS reguler, syakat reguler. Kemudian dia akan mengambil data kegiatannya, jumlah SKS-nya ada 12, dan mata kuliahnya ini. Berkas persyaratannya tidak ada, tidak perlu melampirkan persyaratan. Maka ini Bapak Ibu tinggal terima atau tolak. Pertimbangan menolak yaitu pertimbangan kurikulum prodi lah ya. Misalkan memang antara mata kuliah yang di dalam paket dengan yang ada di dalam KRS itu mungkin ada. Kami ingin bahwa tidak sekadar hanya sertifikasi seperti itu, tapi juga ada mungkin menganggap bahwa ini kalau dia mengikuti kegiatan ini, mengambil mata kuliah ini terlalu berat begitu ya. Jadi mungkin itu pertimbangan menolak dan yang sebagainya. Kemudian jika dia sudah memenuhi persyaratan lainnya dan tidak ada alasan untuk menolak, maka tinggal diklik terima. Oke, mohon maaf. Ada interrupt sedikit tadi. Ketika kita terima atau kita memvalidasi, ini artinya Bapak Ibu, ketua prodi ataupun pengelola prodi syakat MBKM sekaligus menyetujui bahwa mahasiswa itu mengajukan KRS-nya. Jadi kalau sudah di syakat MBKM, tidak perlu balik ke syakat reguler lagi untuk mengajukan KRS. Sebagai buktinya adalah tombol terima atau tombol validasi. Jadi ketika sudah divalidasi oleh Bapak Ibu sebagai pengelola prodi, maka mahasiswa itu secara otomatis mengajukan KRS-nya kepada kepada PA. Nah, tetapi PA-nya tetap. PA kan tidak ada di dalam syakat MBKM. PA itu akan berinteraksi hanya di syakat reguler. Sehingga nanti PA-nya lah yang akan menyetujui apakah mahasiswa ini mengikuti kegiatan itu atau enggak gitu. Tetapi ini tanda terima ini, klik terima itu sekali lagi adalah bukti validasi pengajuan KRS mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah paket MBKM non pertukaran pelajar ini. Kita klik terima, yakin, oke.
Oke. Pengajuan berhasil divalidasi oleh pengelola MBKM, menunggu validasi pembimbing akademik saja. Pengajuan telah diterima. Sekarang posisi KRS-nya sisanya 0. Sisanya adalah 0 dan KRS-nya sudah total 24 SKS, semua mata kuliah masuk. Oke, Bapak Ibu, sebagai buktinya kita lihat dari sisi dosen atau dari sisi mahasiswanya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi mahasiswanya sini. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Si Hari Antoni ini sudah mengajukan, karena sekaligus mengajukan. Ini daftar mata kuliahnya. Tadi kan cuma 12. Nah, ketika Bapak Ibu setujui, ini ada punya konsekuensi. Ketika semua dosen PA menyetujui, ini ada konsekuensinya Bapak Ibu. Jika mata kuliah yang ada di dalam paket itu ternyata bukan mata kuliah yang berasal dari prodi, atau belum ada di dalam data kurikulum prodi, ketika dosen PA-nya menyetujui, maka secara otomatis mata kuliah yang ada dalam paket-paket kegiatan MBKM masuk ke data kurikulumnya si mahasiswa dan prodi. Begitu. Sampai di sini proses pendaftarannya berakhir. Tinggal prodi PA melakukan klik persetujuan atau validasi ajuan KRS mahasiswa, baik yang dari reguler maupun yang dari syakat MBKM. Nah, sampai di sini tuntas dan selesai proses pendaftaran yang dilakukan. Sederhana sekali Bapak Ibu, ya, secara interface Bapak Ibu, secara sistem, secara tatap muka di sini, maksudnya tatap muka, antar muka sistem, ini kita buat seminimal mungkin, sesederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan klik ataupun melakukan kegiatan di dalam fitur-fitur menu MBKM ini langsung sudah memahami apa maksud dari tujuan fitur itu. Nah, sedangkan yang dilakukan mahasiswa pun hanya melakukan klik pendaftaran dan memilih paket, kemudian ajukan, dan mereka tinggal menunggu persetujuannya di syakat, begitu. Nah, oke, demikian penjelasan dari saya terkait proses membuka program, melakukan pendaftaran program oleh mahasiswa, kemudian proses validasi, dan proses validasi itu berakhir di KRS di syakat. Tuntas sudah Bapak Ibu, tinggal kami nanti akan melanjutkan bagaimana proses logbook, monitoring, serta evaluasi dari kegiatan dari mahasiswa yang akan dilakukan di syakat MBKM. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang akan disarankan atau diberi masukan ataupun akan ada pertanyaan terkait pengelolaan syakat MBKM, saya persilahkan. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan kata-kata dalam menyampaikan materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Eko. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya silahkan. Boleh saya Mbak Lina? Oh, tidak perlu ya Pak Sarya. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana Pak Eko, bisa kita tutup saja? Boleh, bukan tidak perlu. Boleh saya bertanya sedikit? Oh maaf ya, silakan B. Mas Eko, dua hal. Terima kasih Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Universitas Jambi, Bapak Ibu, Bapak-Bapak Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi dan Ketua Jurusan. Langsung ke Mas Eko ya, Mas Eko. Dua hal Mas Eko. Satu hal tadi, karena ini sudah berjalan, tadi kan tentang PKS boleh kita tunda dulu karena sudah berjalan ya Mas Eko. Halo?
Mas Ya, Eko? lanjut, Oke. silakan B. Karena PKS bisa kita tunda untuk yang pertama ini, ya Mas Eko. Dengan Ya, ditundanya PKS, tentunya ada juga dosen praktisi itu belum kita tahu saat ini, karena PKS-nya tertunda. Seperti mahasiswa yang MISIB, itu kita belum dapat informasi siapa dosen praktisi yang ada di lapang sana. Untuk itu masih bisa dikosongi juga ya Mas Eko. Karena PKS-nya belum ada, anak sudah ke lapang, dosen praktisinya sampai hari ini kita belum tahu, seperti magang studi independen bersertifikasi itu. Pertanyaan kedua ini Mas Eko, ketika anak mengambil mata kuliah di luar prodi, ketika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi, dan mata kuliah itu tidak ada di prodi, tadi ada pernyataan Mas Eko, otomatis itu terinput sebagai mata kuliah pilihan di prodi. ya. Nah, ya. Saya agak mengkhawatirkan ini dalam konteks ini Mas Eko. Andai kata banyak anak mengambil skema-skema yang di luar itu, dan otomatis terinput, saya nggak tahu gini, karena yang meng-ACC-kan itulah adalah pembimbing akademik, itu kan nanti akan berada di luar kontrol ketua prodi. Padahal keinginan itu haruslah kurikulum itu dikawal oleh ketua prodi. Jadi hanya dua hal itu, Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saryal. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Eko. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Betul. Yang pertama, memang kita akhirnya banyak kompromi begitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah terlalu kompromi dan kita sudah ada melenceng sebenarnya dari panduan akademik MBKM. Tetapi apa hendak dikatakan begitu Bapak Ibu ya. Seandainya itu kita terapkan secara sebenarnya pun kita akan mendapat kesulitan-kesulitan baru. Nah, opsinya ya paling tidak begini. Ketika kita ingin membutuhkan, karena kan kebutuhannya ini terkait dengan IKU juga begitu Pak Saryal dan Bapak Ibu yang lain. Meskipun secara PKS anggaplah kita belum punya begitu. Oh ya, yang patut saya garis bawahi bahwa studi independen kalau dalam panduan akademiknya itu tidak mensyaratkan ada mentor. Ada makan bedek ngaduknya. Mas Eko, ada ini, maksudnya dari kementerian sendiri ada program itu sekarang. Anak-anak sudah masuk di program nasional yang studi independen. Itu kita ada 13 mahasiswa di MSIB-nya skemanya studi independen. Betul. Artinya studi independen sekarang saat ini itu tidak mensyaratkan wajib ada mentor, tetapi yang wajib adalah dosen pembimbing universitas. Artinya kalau di studi independen, kasus studi independen itu bisa ditambahkan secara bisa digunakan atau bisa tidak begitu Pak Saryal. Ya, Mas Eko. Ya, untuk studi independen. Tapi kalau untuk yang lain magang, ketika kita ingin menyerahkan ke mahasiswa kita di magang kan pasti mahasiswa sudah punya siapa pembimbingnya kan begitu. Nah, itu selama ini pembimbing-pembimbing yang ada di lapangan itu kan tidak pernah terikut sebagai di kita. Nah, padahal mereka itulah yang bertanggung jawab kesuksesan mahasiswa kita di lapangan. Sebagai apresiasinya, kita ya menetapkan para tutor-tutor atau mentor di lapangan itu sebagai praktisi di Universitas Jambi. Tetapi untuk menjawab permasalahan dari Pak Saryal untuk studi independen, ya itu mentor tidak wajib di sana. Bisa tidak wajib begitu. Yang kedua terkait dengan kurikulum, jika kita ingin memastikan bahwa kurikulum prodi itu berjalan pada koridor yang telah ditetapkan, maka pastikan bahwa mata kuliah yang dilakukan konversi mata kuliah oleh prodi itu memang sudah berada di kurikulum program studi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika halnya ada suatu kegiatan MBKM
misalkanlah kewirausahaan. Saya yakin mata kuliah yang kita juga meyakini itu, gitu. Kita semua meyakini itu, bahwa mata kuliah satu prodi yang berisi 20 SKS kegiatan kewirausahaan atau yang menyentuh ke kewirausahaan itu tidaklah semua prodi bisa. Gitu. Artinya ketika misalkan universitas membuka kegiatan kewirausahaan lah begitu ya, 20 SKS, ini bisa jadi mahasiswa yang ikut dalam kegiatan kewirausahaan itu mengambil mata kuliah yang tidak ada sama sekali di dalam prodinya. Kan begitu. Misalkan ada mata kuliah itu ditawarkan membuat permen dan memasarkan permen. Maka ada mata kuliah sistem informasi manajemen. Kemudian ada manajemen pemasaran. Ada kemudian mata kuliah apa. Nah, sementara ada, mohon maaf, ada mahasiswa Fakultas Hukum, ada mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil kegiatan itu. Oke, baik, saya yang lain di mute lah. Mungkin host bisa meng-mute kan semua tuh yang tidak berbicara. Bapak Ibu dimohon untuk yang tidak berkepentingan agar dapat di-mute. Oke, baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, noise atau interruptnya terlalu agak panjang Bapak Ibu ya. Sehingga saya lanjutkan, ada mungkin mahasiswa itu yang akan mendaftar secara persyaratannya dia terpenuhi, tetapi mata kuliah ataupun paket kegiatan itu tidak memuat mata kuliahnya sama sekali. Ya, Bu. Baik, nah sehingga karena paket itu berisi mata kuliah dan mata kuliah ini nanti akan terdaftar di dalam KRS, maka kan diambil. Konsekuensinya mata kuliah ini diambil, kan tidak ada mata kuliah konversinya. Ketika diambil, tidak ada mata kuliah yang sebagai pairing atau konversinya atau penggantinya, maka konteksnya kan ambil mata kuliah. Ketika konteksnya ambil mata kuliah, maka mata kuliah itu akan berada di KRS mahasiswa. Ketika masuk ke KRS mahasiswa, artinya menjadi bagian dari daftar mata kuliah yang ada di kurikulumnya si mahasiswa. Sehingga secara sistemnya, mata kuliah itu dianggap sebagai mata kuliah baru, masuk ke kurikulumnya mahasiswa, dan juga terdaftar ke dalam kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan. Konsekuensi dari itu memang bisa jadi jika ini paket-paket itu dan tidak ada kontrol dari program studi, bisa jadi satu prodi akan membesar mata kuliah pilihannya membanyak menjadi lebih banyak begitu Bapak Ibu ya. Jadi bertambah dan bertambah. Nah, sehingga harapannya Ketua Prodi bersama PA itu memang wajib mengkontrol dan memastikan apa yang diambil mahasiswa serta konsekuensinya itu telah disepakati. Begitu jawaban dari saya Pak Sahrial terkait dengan logik ataupun sistem menangani hal tersebut. Begitu Pak. Mas Eko, mohon maaf, Mas Eko, saya mau nambah ini poin Mbak Rina Kusuma Dewi. Dengan dengan pemahaman seperti yang disampaikan Mas Eko, jadi kita minta memang Pak PA dengan Ketua Prodi benar-benar harus berkonsultasi untuk menyetujui setiap permintaan mahasiswa tentang program MBKM ini.
Dengan seperti itu, Bapak Ibu, kalau bisa artinya di dalam forum hari ini ada dekan, ada wakil dekan 1, ada ketua jurusan, ada ketua prodi. Mungkin bisa kita sepakati mekanisme yang diajukan Mas Eko seperti ini dengan pemikiran bahwa tolong prodinya memang mengawal ini, ya, mengawal mata kuliah yang otomatis menjadi mata kuliah pilihan mahasiswa. Karena nggak mungkin itu akan masuk ke HS kalau itu bukan mata kuliah pilihan mahasiswa, gitu cara berpikirnya Mas Eko. Jadi mudah-mudahan forum hari ini sekaligus bisa menyepakati mekanisme MBKM, ngontak mahasiswa, ngontak mata kuliah di MBKM di Jakat DK ini. Mungkin mudah-mudahan ada Pak WR1, mohon agar kita biar nanti tidak sekhawatir di belakang kalau kita tidak sepakatin hal-hal begini yang harus dikawal memang oleh ketua prodi. Kan prodi itu sisi lain dari prodi itu adalah kurikulum. Kurikulum memang harus dikawal oleh ketua prodi. Mohon karena sistemnya seperti ini, mungkin kita mohon ketua prodi yang mengawalnya. Bukan gitu Mas Eko? Ya, tapi kami tidak menutup kemungkinan apakah ada ya kita kan tidak saklek harus begini. Jika memang ada pilihan ataupun ada saran masukan, kami sebagai pengembang itu sangat menanti hal itu. Nah, jadi saat ini konsekuensi yang kita terapkan dan antisipasi yang sudah kita terapkan seperti itu. Nah, jika mungkin nanti dari Bapak Ibu ataupun pengelola MBKM Pak Sahrial dan Bapak Ibu yang lain mempunyai saran yang lebih baik, masukan untuk pengembangan, itu kami terima begitu. Iya, baik Pak WR, silakan Pak Prof. Ya, bisa enggak? Ini pertanyaan ya. Ya. Enggak mungkin ya. Masih menyambung? Oh. Ya, masih nyambung yang tadi. Oh ya, silakan Pak Warek. Masih nyambung dengan Pak. Ya, Pak Sahrial tadi. Ya. Jadi tadi ada kemungkinan kalau di loss ya bisa mungkin melebihi dari jumlah SKS kurikulum dari prodi, ya kan? Nah, apa mungkin nggak itu memang bisa dibuka? Karena ini kan merdeka dalam arti boleh memilih jenis kegiatan, paket, dan boleh juga dia lebih dari 144 asal tidak kurang, karena itu standar prodi. Namun yang di luar dari yang 144 tadi, dia lari ke pendamping ijazah misalnya, secara otomatis. Nah, bisa ke depan itu pendamping ijazah itu juga menentukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam paket-paket yang kita tawarkan, ini kan banyak wadah sebenarnya. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada sosialisasi ke prodi atau jurusan, wadah matching fund, wadah DLT, ya kan? Di situ juga bisa kegiatan-kegiatan MBKM. Kita lagi menyiapkan contoh-contoh bagaimana merekognisi mata kuliah di kegiatan-kegiatan di situ. Nah, mungkin dalam paket itu, katakanlah tadi ada skripsi dan yang lain-lain ya. Dalam paket itu memang tidak mata kuliah prodi, tidak ada dalam kurikulum prodi, tapi berupa keterampilan yang sifatnya mungkin soft skill. Nah, itu kan sangat penting untuk pendamping ijazah. Dia tidak masuk ke dalam kurikulum gitu. Secara sistem bisa dipisahkan baik mata kuliah maupun keterampilan-keterampilan yang diambil oleh mahasiswa itu di dalam kegiatan-kegiatan atau paket-paket tadi. Mungkin itu Mas Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak WR. Apa Suwandi? Sebelum mungkin kalau sama biar sekaligus begitu. Izin Mas Eko, saya ingin
menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sarial tadi. Ya, tadi Mas Eko juga memberi kesempatan untuk kita diskusi kembali begitu. Ya kan? Mengingat apa yang dikembangkan apa namanya Sekat Merdeka ini tadi adalah input mata kuliah ya Mas Eko ya. Ya, input mata kuliah yang bisa ada di kurikulum dan juga memungkinkan mahasiswa untuk menginput mata kuliah ya karena tadi ada istilah merdeka di luar kurikulum. Nah, kalau memungkinkan Mas Eko dan juga mohon kita semua ini ada Warek 1 ya karena kurikulum kan sudah ada suatu apa namanya paket tertentu yang ada di program studi. Nah, kalau ini kita obrak-abrik saya kira ini kasihan prodi untuk merubah, memperbaiki dan juga menyempurnakan kurikulum yang sudah apa namanya disepakati di prodi dan bahkan mungkin di fakultas ya kita sudah sosialisasi apa namanya kurikulum peraturan akademik renstra di apa namanya di rapat senat misalnya ya. Kemudian yang kedua ini kan mengingat waktu karena kalau namanya mata kuliah merdeka ini ya waktu saya kira ini sangat terbatas. Nah kalau kita mengharapkan ada apa namanya ya katakanlah proaktif antara prodi dengan PA, saya kira ini sangat riskan begitu, ya. Apalagi ya sini masalah sinyal, masalah teknis dan lain sebagainya. Nah kalau ini mau kita mengadop daripada mata kuliah yang betul-betul diharapkan oleh mahasiswa, ya kita buat step atau fitur-fitur tertentu ya mungkin ini Mas Eko lah ya sangat lihai lah, supaya mata kuliah yang diakomodir itu betul-betul mata kuliah yang ada di apa namanya kurikulum prodi gitu. Atau terpisah apa yang disampaikan oleh Pak Warek 4 tadi. Ya mungkin kita masuk kepada bagian apa namanya keterampilan mahasiswa, apakah itu SKPI dan lain sebagainya. Sekira demikian Mas Eko. Kalau kita nanti memaksa apa yang kita anukan tadi, saya sangat khawatir gitu. Ini merepotkan prodi dan juga apalagi komunikasi antara prodi ke PA. Ya, kita kan pengalaman beberapa ini kan waktu yang sangat pendek sekali ya, ada banyak mata kuliah, ada banyak PA yang dikomunikasikan oleh prodi, ini sangat memberatkan prodi saya kira Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Secara kami dalam pengembangan saya akan berbicaranya pada sistem Bapak Ibu ya, dan ujung muara dari sistem itu. Mungkin kalau penjaminan mutu saya tidak akan masuk ke ranah sana, begitu. Izin, mohon maaf nanti jika ada penjelasan saya yang mungkin terkait dengan jaminan mutu tidak saya jawab begitu. Baik, yang pertama dari Pak WR4 dan Bapak Dekan Pertanian, terima kasih. Ini jadi informasi-informasi yang bagus kepada kami. Oke, akan kami tanggapi mata SKS 144 itu minimal. Begitu Bapak Ibu. 144 itu adalah minimal. Di mana di 144 itu adalah mata kuliah wajib dan pilihan. Artinya yang tidak boleh itu kan berarti kurang dari 144. Kalau lebih boleh begitu. Kemudian apakah jika ini kita pisahkan mata kuliah yang disiakat MBKM dengan kemudian agar tidak tercampur ke mata kuliah di kurikulum prodi, bagaimana kalau ini kita jadikan pendamping ijazah? Memungkinkah? Memungkinkan ya, memungkinkan artinya ada perubahan rule secara mendasar terkait hal ini begitu. Kita tidak mempengaruhi kurikulum di prodi dan ini dijadikan pendamping ijazah. Artinya tidak ada proses konversi Bapak Ibu. Tidak ada proses konversi. Nah, begitu. Tidak, artinya kalau dimasukkan ke dalam pendamping ijazah, ini sebagai bagian dari soft skill, bukan hard skill, sehingga ini Pak Prof. Rai dan Bapak Ibu yang lain berarti ini tidak tercatat sebagai SKS. Begitu. Tidak tercatat sebagai SKS karena SKPI kan aktivitas mahasiswa. Soft skill begitu. Kalau memungkinkan ya akan memungkinkan. Tetapi kita akan menghilangkan semangat dari namanya konversi pertukaran non pertukaran mahasiswa. Ini akan menjawab izin Prof.
Sebelum ditanggapi, saya akan langsung menjawab dari Prof. Suwandi dengan slide. Ini dari tanggal 19 Juli, kami akan patokannya muara dari apa yang kami lakukan dalam pengembangan Syakat MBKM ini adalah PD Dikti, pelaporan di pangkalan data dikti. Terkait dengan Syakat MBKM itu berada pada IKU 2. Pada IKU 2, di sini sudah dipisahkan antara kegiatan pertukaran pelajar dan non pertukaran pelajar. Kampus Merdeka untuk pertukaran pelajar itu ada internal dan eksternal. Kalau yang internal artinya mahasiswa prodi SI ngambil ke manajemen, itu tidak ada mata kuliah konversi Bapak Ibu. Jadi mata kuliah yang di prodi manajemen kalau secara PD Diktinya itu diambil mata kuliah itu, diambil langsung, dijadikan mata kuliah di prodi itu. Sedangkan pertukaran pelajar yang eksternal itu dilakukan konversi. Mahasiswa kita yang outbound, mata kuliah yang dari luar dikonversi ke kita sebagai padanannya mata kuliahnya apa. Itu untuk pertukaran pelajar, sudah clear. Sementara untuk kegiatan non pertukaran pelajar ada 7 kegiatan non pertukaran pelajar itu dikategorikan sebagai bentuk eksternal. Ketika dia dinyatakan sebagai bentuk eksternal, maka harus dilakukan proses konversi. Nah, jadi mahasiswa kita yang melakukan kegiatan MBKM, datanya dicatat di Syakat, kemudian dilaporkan ke PD Dikti, itu sebagai kegiatan non pertukaran pelajar dengan mekanisme konversi mata kuliah. Ada kegiatannya, dikonversi mata kuliahnya apa. Nah, proses pelaporannya seperti ini. Ada mahasiswanya siapa, kegiatannya apa, kemudian mata kuliah yang dikonversi apa dari kegiatan itu. Nah, ini di kegiatannya. Ini yang non pertukaran pelajar. Ini kegiatan. Kegiatannya misalkan wirausaha, judul kegiatannya apa, apakah kelompok atau sendiri, kemudian dikonversikan. Kegiatan itu senilai 20 SKS itu 20 SKS mata kuliah apa saja Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita menawarkan paket kegiatan kepada mahasiswa, dengan kita berprinsip pada muaranya adalah pelaporan data dikti, maka mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM itu akan masuk ke KRS. Artinya kalau masuk ke dalam KRS, maka tercatat sebagai daftar mata kuliah prodi atau daftar kurikulum program studi. Nah, begitu. Kenapa Syakat MBKM kita dibuat seperti hal ini. Kemudian terkait dengan PA. Terkait dengan PA tadi dari Pak Suwandi, ya mungkin ini karena di awal memang kita harus tetap meng-guideline ya, atau itu kesepakatan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ketua Prodi dan Pak Saryal, maka tetapkan terlebih dahulu. Jadi jangan membuka program terlalu lebar dulu, tetapi tetapkan dulu di Prodi, sudah disepakati oleh Prodi, beserta mahasiswa-mahasiswa yang ikut. Sehingga kita sudah mempersempit kemungkinan adanya yang tidak kita harapkan sebelumnya. Jadi Prodi saat ini sudah menetapkan mata kuliahnya, paketnya apa, mata kuliahnya apa yang disepakati oleh satu Prodi, kemudian ditawarkan ke mahasiswa, dan semoga juga mahasiswanya itu sudah ditetapkan begitu. Yang bisa mengambil itu mahasiswa A, B, C, D, E. Jadi yang di luar itu ke Syakat reguler saja atau tidak perlu mengikuti kegiatan MBKM ini. Nah, itu secara teknis di luar sistem. Nanti kemudian kalau sistem kita ada perbaikan segala macam dan bisa otomatisasi, ya mungkin itu menjadi lebih baik begitu. Untuk antisipasinya ya perlu kesepakatan di awal. Demikian mungkin dari penjelasan saya mohon maaf. Ya, makasih Mas Iko. Ya, kalaupun perlu ada
tanggapan lagi, saya persilahkan. Cukup ya kalau Mang Anu tadi kan sudah ada langkah lebih awal begitu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Pak Prof. Pak Eko. Ya, Pak izin. Belum Bu. Ya, silakan. Belum Ya. Bu Pi, Pak WR4 masih mau nanggapin. Ya, sedikit. Nah. Jadi gini Mas Eko, yang Ya, perlu Pak. diantisipasi, jadi memang kita optimalkan, kita maksimalkan, kalau bisa seluruh kegiatan itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Maksimalkan, karena itu tentu itu dasarnya pada CPL atau CPNK, itu sudah kita bicarakan. Ya. Nah, tapi ada misalnya kegiatan yang tidak connect untuk direkognisi misalnya, tetapi bukan untuk para mahasiswa. Kemudian kita kan MBKM itu, ini konteksnya yang non pertukaran ya, yang non pertukaran. Kita kan inginnya itu minimal 20 supaya bisa dianggap untuk persyaratan IKU. Sebenarnya kalau tidak ke IKU, mau berapapun, mau 6, mau 10 ya tidak masalah sebenarnya. Tapi kita kan sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester 7, misalnya mau ikut MBKM, kan dia mata kuliahnya tinggal 1, katakanlah gitu, skripsi. Iya kan? Skripsi atau ada seminar. Karena tinggal 10 SKS. Ya, ini contoh saja ya. Ya kan? Nah, tidak ada lagi mata kuliah yang bisa dikonversi untuk dengan kegiatan. Padahal kita mau 20 tadi. Nah, 20 ini kita berikan kegiatan-kegiatan yang orientasinya pada soft skill dan lain-lain. Juga bisa mata kuliah yang tidak ada di dalam paketnya kurikulum prodi gitu maksudnya. Nah, itu apakah akan masuk juga ke dalam nilai dalam nilai akhir dari atau menjadi pendamping ijazah ya, transkrip nilai maksudnya ya, atau pendamping ijazah itu tadi. Nah, itu bisa secara sistem dia di-exclude gitu, di keluar, tapi dia terpakai gitu keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan itu. Itu maksudnya, terutama untuk mahasiswa ini sudah ada kejadian ini, ada mahasiswa yang ikut riset dengan saya penelitian misalnya. Dihitung-hitung dia tinggal 9 ya atau 8 SKS. Tapi bisa kita berikan tambahan untuk 20. Sekali lagi 20 ini untuk keperluan IKU. Kan eman-eman kan sayang gitu. Bisa, tetapi tidak ada mungkin di dalam mata kuliahnya prodi. Itu maksudnya. Terima kasih, ini masukan saja. Baik, Prof. Kami tampung nanti kalau ke SKPI kan belum. Tetapi yang kami kerjakan sekarang bagaimana dia bisa diakui sebagai konversi di PD Dikti dan ketercapaian IKU. Untuk saran yang kedua, untuk menjadi kegiatan soft skill itu kita tampung. Nanti kita analisis ulang dan jika memenuhi, jika memungkinkan akan difasilitasi di situ. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sarannya, Prof. Ya, Bu Rina. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan lagi, mungkin kami silahkan kepada Bu Upi. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro, kemudian Dekan, Kajur, dan Ketua Prodi yang saya hormati. Pak Eko, saya mau tanya posisi kita di SIADK ini sebenarnya, apakah Ketua Prodi bekerja dari awal membuka gitu ya program ini di SIADK ini, atau sudah ada terinput yang kita masukkan kemarin ke Siakat, barangkali yang sudah kita input melalui Wadek 1 kemarin ini. Apakah kita mulai dari awal atau bagaimana? Itu pertanyaan saya, Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin nanti biar sekalian saya jawab.
Ini kayaknya Pak Nuklir tadi raise hand ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Nuklir. Terima kasih Ibu. Izin Bapak Ibu, Pak Eko bertanya atau ini bisa nggak Pak Eko ini karena konteksnya Syakat Merdeka kan. Tadi kan dari penjelasan dari awal sampai saat ini kan itu dalam bentuk paket. Nah, mungkin kalau khususnya kalau konteksnya itu nanti kita buat paket, namun mahasiswa itu bisa memilih Pak Eko mata kuliah yang ada di paket tersebut. Jadi nggak kaku, sehingga apabila ada mahasiswa yang dalam paket itu prodi memasukkan mata kuliah yang sudah diambil, itu jadi dia nggak perlu ngambil paket itu lagi atau ngambil mata kuliah itu lagi. Nah, karena kan misalnya contoh ke magang ke industri kan, misalnya kita mempunyai sebuah khususnya kita di teknik sipil itu kan ada apakah itu ke konsultan, apa itu ke kontraktor, dan kemudian hasil dari misalnya kita telah melakukan kerjasama, terus ada kesepahaman dari pihak industri juga, oh iya Pak siap, nanti kita akan membimbing mahasiswa itu bisa untuk memperoleh capaian pembelajaran mata kuliah ini, sehingga